Yang Blim juga. Ya. Yes. Saya lebih ingin nanya teknis ke ini sih, cara untuk track wallet gitu. Ya. Soalnya kan saya join di Akademi Kripto itu belajar modul-modul. Ya. Nah, itu dari modulnya bahkan saya seneng tuh bisa saya riset sendiri bisa dapat call AVAX lebih dulu pada bro kakak. Iya. Nah, saya pengen mempelajari tentang gimana caranya nge-track wallet yang benar. Soalnya sampai sekarang itu saya masih belum tahu wheel-nya itu di angka berapa ribu dolar untuk masuk atau di kayak misal akumulasinya itu berapa hari mereka, itu gimana cara ngelihatnya? Jadi gue jelasin ke konsep yang banyak orang miskonsepsi ya. Market itu nggak bisa dihitung seperti itu. Semuanya, mau saham, mau kripto nggak bisa dihitung seperti itu. Bandar tuh bukan sesuatu yang ada, muncul, gue bandar gitu. Nggak ada. Market tuh sangat dinamis. Market tuh sangat dinamis. Kalian tau nggak, dan tahun lalu Eigenlayer tuh gue yang beli itu. Sebelum Jasinsan kita pancing gitu. Buat ngambil. Nggak tahu kan dia dari Alam Sutra di Indonesia. Jadi jawabannya nggak bisa. Kalau gue bisa exactly tahu tuh siapa yang di track, kapan dia beli untuk naik, ya gue jadi orang paling kaya di dunia. Nggak ada strateginya untuk melihat orang itu mereka bisa ngapain. Ya kita bisa dapat gambaran lah, kira-kira kalau volume besar. Tapi kan volume besar bisa campuran, ada dia juga, ada siapa gitu kan. Campuran banget gitu loh. Jadi market tuh sangat kompleks, nggak bisa dibilang. Kita mungkin definisin dulu kali ya. Apa sih bandar itu? Coba, bandar itu apa? Kita definisin bandar dari sini. Ini gue capek soalnya lihat di market orang-orang yang nggak pernah di dalam capital market. Gue kan dari dalam, ya. Kita punya exchange, kita pedagang kripto juga, kita paham betul. Karena kita harus market making juga di dalam kita punya exchange sendiri. Ayo, bandar itu apa? Bukan kendali. Bandar itu ada apa? Ada yang bilang gitu, ya kan? Shopee. Bandar tuh liquidity provider. Pintar nih. Tata pejudi yang paling pintar. Nah, bandar tuh liquidity provider. Artinya apa? Dia match harga lu. Kalau nggak ada bandar, lu nggak bisa beli koin. Bandar tuh cuma ngisi. Jadi kalau kalian lihat misal firm kayak zaman dulu SBF Alameda Research, dia tuh ngisi kanan kiri. Jane Street tuh ngisi. Dia punya quant itu ngisi. Nah, dia dapat profit dari mana? Dari spreadnya. Dari spread harganya. Kenapa dia bisa ngisi gitu? Karena kita bikin deal. Kalau misalnya exchange, contohnya exchange luar nih, misalnya contoh exchange B gitu. Exchange B ini akan bayar market maker. Cara dia bayar gimana? Lu bisa ngisi bid and offer spread-nya dengan fee gratis. Jadi dikasih VIP 9, dikasih gratis gitu. Itu market maker tuh fungsi aslinya itu. Dan misalnya di Bursa Efek Indonesia, kalian bisa daftar loh jadi liquidity provider. Ini ada pendaftarannya loh. Ya. Bandar tuh bukan sesuatu yang kayak ngumpet di belakang pakai hoodie gitu. Ya. Autis tuh orang mikir gitu. Ya, salah total. Bandar tuh cuma liquidity provider. Itu namanya market maker. Gitu. Kalau kalian mau lihat jump trading, Jane Street, itu mereka market maker. Ngisinya apa? Ngisi. Gitu. Mereka itu cuma ngisi. Kalau tidak ada mereka, contoh, tidak ada market maker di saham BCA. Kosong bid and offer-nya. Gue mau beli 20M nggak bisa gue jetek. Ya kan? Kalau BCA lu beli 80M, lu sekali order gini, harganya dia bisa naik tuh, 1-2 tangga. Karena emang segitu kedalamannya gitu. Tapi kalau lu beli yang lebih kecil lagi saham-sahamnya, ya nggak bisa. Lu nggak bisa jetek begitu. Kripto pun sama. Tapi kripto karena global, banyak sekali yang jadi market maker di semua exchange yang berbeda. Makanya satu exchange harga bisa beda dengan yang lain. Karena kenapa? Market maker-nya berbeda. Itu definisinya, kita definisin dulu bandar. Terus yang di pikiran lu apa misalnya? Oh, bandar masuk bisa naik begitu harganya, ya kan? Terus bandar itu kelihatannya ada support, terus ada resisten, gini bandar mau keluar. Dan gitu kan? Itu jawabannya nggak bisa begitu. Karena orang yang punya duit yang cukup ketika tipis tadi, dia bisa aja jadi itu. Ya, itu cuma pelaku pasar. Yang kedua adalah market partisipan. Ya. Ini siapa? Ini bisa gua, bisa dia. Orang yang kaya, misalnya bro jadi pengusaha, jadi besar nih, misalnya, tiba-tiba pengusaha, saya Alam Sutra lah gitu grupnya. Punya uang kan nih, punya cash misalnya 100 miliar, mau beli saham yang gak liquid, terus naik nggak? Naik. Apakah dia dihitung bandar? Nah, gimana? Definisinya gimana? Orang yang cuma punya uang banyak, itu masuk ke sini, itu bisa gerakin harga. Gitu. Bukan berarti dia mau mancing-mancing retail, terus dia naik. Nggak ada konsep seperti itu. Itu konsep yang nggak ada. Iya, karena kan ya itu tadi ya market partisipan ya, ini kan market nih misalkan. Nah,
kalau teman-teman pernah main tuh dia game di PC itu Feeding Frenzy itu ya, tahu ya? Kan ikan Itu kan? benar. Nah, Oh iya, betul. atau ada juga ikan yang cuma segini, ada yang ikan segini, nah, ada yang paus nih. Nah, ini market tuh gini. Ya. Apakah yang paus gede ini bisa mati juga? Bisa, kalau ini ikan jadi satu terus makan ini dia juga bisa mati juga. Betul. Jadi Itu saya bagus gambarannya. percaya bahwa market itu dalam jangka pendek tuh random. Ya, jadi ada konsep yang namanya random walk theory. Sama lah seperti misalkan, oke, sejam lagi Aster merah atau hijau gitu, kan sama aja. Gak ada yang ngerti. Kalau tiba-tiba kayak CZ langsung market sell, pasti hancur lah. Gitu. Atau tiba-tiba kena hack gitu. Terlalu banyak variabel. Betul. Di kripto apalagi. Jadi tadi ya adalah beberapa platform yang dipakai buat tracking ya, Wallet, Arkham, Nansen ya, yang lumayan oke. Cuman balik lagi karena kan perilakunya acak segini. Bisa aja itu ada perilaku oke ini ada inflow gede tapi cuman mungkin wallet internal di checks yang cuman pindah. Terus kamu mikir bullish nih gitu. Terus ya beli. Langsung nggak beli nggak apa-apa. Lalu tiba-tiba leverage long gitu. Kan random. Ya, betul. Nah, jadi dalam jangka pendek itu semua random. Karena saya tahu juga nih ada orang yang dia orang sini lah. Dia punya strategi, wah saya selalu nge-copy trade wallet gitu. Terus tiba-tiba kayak win rate-nya cuma 15%, duitnya habis. Karena ya wallet-nya cuma mindah-mindah terus kamu mikir kok ini. Oh itu ini. Wallet exchange gimana? Ya, gunanya? alpha terus kayak ya salah tebak itu kan sama aja kayak inilah ya ada kedutan kecil-kecil terus kamu lihat tuh ini ada aktivitas ya. Kadang kayak kalau begitu semua orang ya. Karena kan blockchain itu kan sama seperti ini ya, kan buku besar ya. Sama seperti ATM ya atau transaksi antar rekening itu bisa dilihat secara seluruh dunia. Ya. Tapi dengan misalkan loh ini ada perpindahan duit ke sini. Berarti ada arti ini gitu. Ya, berarti padahal exchange cuma pindahin dari wallet A ke wallet B gitu kan. Kan ada kayak transaksi di rekening bank semua bisa kelihatan loh. Ini ada transferan gede nih mau bikin apa tempat ini misalkan es krim gitu. Terus saya bullish nih sama saham es krim kan nggak begitu kan? Betul. Itu kan random semua. Bisa aja itu duit ownernya yang di karena kirim ini ke dalam. miskonsepsi ini kita sebutnya mitos ya lebih tepatnya. Ini mitos ya, market. Enggak lah sama influencer beberapa ada yang kurang keterbatasan intelektual kan. Atau sengaja mungkin. Sengaja. Biasa nggak sengaja sih, biasa beneran nggak nyampe. Nggak ngerti karena gitu ya. Zaman gue di saham dulu itu juga dari gue kecil ya. Ada yang kayak ngajarin tentang apa perbandaran lah. Dia kenal bandar aja nggak pernah. Ngobrol aja nggak pernah. Tahu bandarnya siapa aja nggak. Portonya di bawah 10M gitu. Portonya di bawah 10M, trading dari ruko. Itu apa yang lu mau ajarin gitu. Jadi ada yang misalnya bisa bilang, nih misalnya kode ini kalau buat yang nggak ngerti, kalau anak saham pasti ngerti ya. Misalnya YP nih, ya kan. Ini kita ntar dibilang ini retail gitu kan. Terus kalau misalnya BK, JP Morgan ini bandar gitu kan. Ini ilmu sesat ini, gue juga pakai dua-duanya gitu loh. Ya suka-suka gue kan mau pakai broker apa. Misalnya gue mau pakai broker apa yang suka gue. Kenapa ada broker yang dilabel retail lah, dilabel apa? Sakit jiwa itu. Karena ya, gue juga bisa pakai dua-duanya tergantung gue mau telepon yang mana. Sebenarnya sama juga. Sekarang kan kalau Binance, oh ini ngedam. Iya. Kalau ini walletnya Maxi. Iya benar. Sama. Ya itu mitos lah. Bandar itu yang paling benar definisinya tadi liquidity provider. Mereka ngisi. Ya market maker. Market maker. Kalau nggak ada mereka tuh nggak bisa. Mereka nggak mau ngambilin duit kalian. Mereka itu membantu kalian. Ya, market winter mute gitu. Market jungkir balik mereka untung juga. Market jungkir balik mereka untung. Jadi kalau kalian lihat misalnya SIG, Susquehanna International Group, mereka ngapain? Mereka market making. Citadel tuh ngapain? Ini kerjaannya Citadel. Quant tuh kebanyakan kerjanya ini. Mereka bikin algoritma untuk bisa ngebalance. Kalian kalau tahu, bahkan pasti di saham lokal juga ada algoritmanya. Ada beberapa saham yang kalian hajar nih, misalnya saham batubara kalian hajar. Dia kan masih ada satu lot di situ. Terus ada barang nih. Itu kan nggak mungkin ada orang depan komputer terus kayak, ya tambahin lagi, ya kita isi lagi. Itu algoritma gitu loh. Fungsinya itu teman-teman ya. Jadi jangan stop dengan perbandar-bandaran. Ini bandar mau sini kita ikut. Wah kayak kungfu gitu loh. Ya. Kita ini bukan dari orang luar soalnya. Kita itu dari dalam gitu. Karena ketika kalian ada beli Bitcoin di vlog, itu pasti ada market making mekanismenya di situ. Karena kalian kan misalnya kalian mau tawar nih harga 100 juta, kalian market buy. Nah, makanya ada kata-kata kan market buy. Nah, ini belajar nih. Kenapa market buy?
kalian jadi taker. Ya. Kalau limit buy, kalian jadi market maker. Nah, makanya namanya maker nih. Ya. Kenapa kalian maker? Karena kalian ngisi. Kalian ngantri, yuk saupan yuk 100 di sini, 50, 30. Tapi kalau kalian mau ngambil, ya kasih harga lebih mahal dong gitu loh. Ini kan ada juga ya modulnya ya, crypto order flow juga dijelasin juga ya di dalam gimana adanya market ya. Semua tentang supply and demand sebenarnya. Ya orang bisa lah ngomong kalau bukan pelaku pasar gitu. Tapi kalau bukan pelaku ya jangan didengar gitu. Yes. Karena biasanya ilmu tuh bisa jadi disinformasi. Gitu. Ketika dia jadi disinformasi, dikonsumsi banyak pelaku pasar, makanya pertama kali gue ke kripto gue seneng. Kenapa? Karena kalau misalnya di saham yang advance beginian mereka tahu. Kripto tuh banyak yang nggak tahu sesimpel apa itu market buy sama limit tuh bang. Banyak yang nggak tahu. Taker maker tuh nggak ngerti mereka. Jadi gue tuh kayak ngambilin permen dari anak kecil tuh. Karena gampang jadinya. Ya. Jadi ini yang kalian harus pelajarin bahwa bandar itu bukan orang jahat. Market maker tuh bukan orang jahat yang kayak gue rugiin lu ya, gue untungin lu ya, gue cari support tuh gue sell, enggak. Ya mereka cuma ngisi, mereka orang baik nih. Wintermute nih, Wintermute. Kalau di kripto ya ada Jane Street, itu SIG tuh bahkan ETF biar kalian bisa transaksi ETF, kan ETF keren banget. Terus ada yang bilang, oh tapi Jane Street kan misalnya pegang besar nih di STRK-nya Michael Saylor. Kenapa? Mereka market making, mereka telepon seller, gue minta barang ya sama lo ya, kita isi ya, lo punya. Kalau orang nggak bisa beli ETF-nya, gitu loh ya. Jadi kan barang, kan jualan. Kalian beli Bitcoin harus beli di toko orang. Ada yang beli di toko kita nggak? Untung satu. Oh, kurang ajar ya nanti nih ya. Nggak laku bro tokonya bro. Pakai gitu ya. Jadi itu dia konsep perbandaran ya in a nutshell. Mau nambah dikit kalau yang case-nya futures? Sama. Futures kan kita bisa ada support nih, kadang kan sengaja di week doang tuh. Nah, Oke. Itu betul, itu pertanyaan bagus. Itu kan dari exchange-nya. Itu bandar atau exchange? Kalau yang aku paham itu dari exchange-nya, karena dia mau ngambil liquidity kita, karena dia tahu nih kita pasang SL di sini. Oke. Ya. Tapi itu cuma bisa dilakukan di mana? Jadi ini kalau misalnya di forex ini namanya SPAL kalau di Indonesia. Jadi ada dua cara kalian ngambil duit. Jadi ada yang namanya margin call kan? Ini biasa SPA namanya kalau di Indonesia. Jadi ini ngambil, gitu. Ngambil ketika kalian mengalami kerugian, gitu. Cuman apakah ini bisa dilakukan terus-terusan? Jawabannya enggak, gitu. Ini cuma bisa dilakukan di tempat yang mana? Di tempat yang biasanya nggak ada barangnya. Oke? Jadi banyak yang nggak tahu nih. Misalnya ada broker FX namanya A. Ini dia nggak punya barang. Dia melakukan yang namanya price feeding. Jadi ketika misalnya gold kan ada harganya nih naik gini kan? XAU, apalah gitu. Ketika dia naik begini, dia cuma ngikutin harga globalnya. Dia nggak punya barang di dalam. Jadi ketika kalian buy di sini, kalian rugi kena di sini. Yang terjadi apa? Uangnya masuk ke kantongnya broker. Gitu. Apakah ini lumrah terjadi? Lumrah jawabannya. Ya, tapi apakah jawabannya excess yang besar bisa begitu? Jawabannya enggak. Kalau beginiin terus nasabahnya ada yang mau pakai lagi nggak? Nggak segampang itu. Jadi nyari duit di market itu nggak segampang itu. Nggak bisa pikir yang begitu rugi juga kan? Lu nggak bisa pikir kayak ngewik orang begitu untuk rugi. Tapi bener ada. Apa? Memang ada kayak gitu. Ya, Bitfinex-nya Arthur Hayes semua ya. Bitfinex ya. Cuman Arthur Hayes ada. Apakah mereka jadi BitMEX exchange besar juga kan enggak? BitMEX ya, itu namanya BitMEX tuh. Oh ya. Yang dulu ya. Kalau Bitfinex kan punya si Paulo. Ya. BitMEX namanya. Pernah dia kayak gini. Tapi kenapa? Kalian cari background-nya Arthur Hayes itu apa? Dia di Hong Kong Dari tuh Forex derivative trader. Ya. Dari Forex juga sempat derivative trader dia. Emang hobinya begitu dia. Ya. Jadi apakah itu bisa? Bisa jawabannya. Cuman kalau apakah itu bisa dilakukan dalam skala yang besar dan terus-terusan ya enggak. Karena kalau misalnya contoh kita pakai exchange nih, gua sama Bro Kakak, kita pasang posisi. Karena exchange itu kayak kalian main poker dia bisa buka kartu kalian.
Ya. Dia tahu exactly di mana kan semua level-levelnya. Kecuali kalau kalian trading low cap di perpetual, itu bisa. Nah itu. Ya. Ya, kalau Bitcoin kayaknya sekarang udah Kalau sulit banget. pair-pair besar harusnya Iya. nggak bisa, sulit. Tapi kalau kalian trading low cap di perpetual, makanya dikasih ini kan, dikeluarin box kan. Apakah kalian setuju dan yes, Yang setuju bisa dibantai nggak? digituin ya. Itu market cap 100 juta, volume 30 juta lah kan pasti digebukin. Betul. Makanya kalau begitu mending spot aja karena orang banyak yang kayak misalkan pair-pairnya apa ya yang kecil gitu. Saros gitu, Edu, USDT gitu ya pasti kecil banget lah likuiditas. Pasti bisa digini-giniin ya. Kadang itu pun juga bukan exchange. Kadang seringkali juga orang yang take profit di spot. Kadang juga mereka take profit di spot yaitu selalu akhirnya begini ya, supportnya begini. Nah, di sini kan kalian buy misalkan. Nah, misalkan orang kayak market sell di sini, nah ini dia selalu habis itu weakening gitu, habis itu naik lagi. Itu sering lagi. Nah, ini kalian pasti ke leak ya, kena email gitu kan. Kena email. Nah, kadang juga karena terlalu kecil likuiditasnya buat kayak pairnya ini. Ya, jadi itulah mengapa saran saya jangan leverage trading kalau itu micro cap atau low cap. Karena kalian lihatlah, paling gampang lah, lihatlah di Bybit gitu ya. Terus kamu klik, kamu buka ya beberapa pairnya gitu ya, Elixir atau apa itu sering ya candle-nya tuh gini, wick-nya tuh sampai segini. Maxi gitu apalagi ya, sering banget. Begini. Jadi hilang posisi kalian. Kita sebutnya lightsaber. Nah, padahal kalian nggak ada kebutuhan juga buat take leverage loh di situ. Kadang gatel aja kan, pengen punya stikernya gitu kan penyakit itu ya. Stiker beli aja di luar gitu kan. Karena pengen gini, misalkan beli ke exchange tertentu low cap kali 10 ya, marginnya kecil padahal di spot aja bisa. Pengen buat dapetin ya apa? Stikernya tapi leaknya tuh bisa sampai kayak turun 70% terus V-shape lagi. Ya. Itulah mengapa ya di posisi low cap saya nggak naranin buat ambil leverage. Itu orang gila itu. Setuju. Madman. Tapi kalau yang bisa broker main gitu jawabannya apakah bisa? Gue bisa bilang jawab sini bisa. Apakah banyak yang begitu? Banyak. Ya. Tapi itu bisa price feeding. Jadi dia nggak beneran punya barangnya. Plus broker juga tuh ada e-book, ada b-book, banyak. Itu konsepnya banyak. Berapa sih duit gebukin retail itu kan kecil juga. Ya. Mereka tuh juga sibuk gitu ya, enggak ya kayak, ini trading lawan ini. Karena kamu biasanya ngambil posisi leverage di low cap. Terus ada yang misalkan market sell dari Uniswap ya kamu pasti ke weak lah. Pastilah. Nah, kalau kamu mau lawan broker yang namanya price feeding gini, ini gue ajarin caranya. Misal lu punya duit banyak ya, 100M gitu. Lu pasti bisa bantai sama brokernya. Kalau di lokal. Cari aja broker yang main SPA begini, lu masukin. Jadi tiap kali lu buka di sini, ya kan misalnya lu mau ke margin call di sini misalnya ya lu short gitu kan. Mau ke margin call di sini, ya kan. Di sini lu telepon dia, masukin lagi 10M. Karena kan market kan dia kan price feeding kan. Pasti ada turunnya, ada naiknya. Jadi setiap kali lu mau kena ini, lu injek lagi duit. Itu paling lu ditelepon suruh jangan main di dia habis. Karena kenapa kalau dia kalah, lu tarik semua, dia harus balikin semua duit lu. Bangkrut, broker. Karena gue punya teman banyak yang punya pialang, gue tahu persis sisi mainnya gimana. Kalau ada yang kayak begini, diusir pasti. Pasti diusir. Kalau size kecil sebenarnya bro. Size kecil nggak bisa. Nggak bisa. Kalau size kayak gue pasti nggak boleh main sama mereka. Kenapa? Oh, mau margin call 10M lagi, bos. Sedikit. Margin call 10M lagi. Ayo. 20 lagi, 30. Karena harga tuh pasti ada balik. Ya, apalagi di market yang efisien ya, udah min reversion ya namanya. Betul. Ya, apalagi jadi, market seperti gold atau kayak indeks Nasdaq. Mati mereka begini. Brokernya yang mati. Kenapa? Karena mereka nggak akan bisa. Karena gue nggak akan pernah kalah kalau duitnya nggak bisa habis. Tinggal gue isi terus sebelum gue mau kena margin call, isi terus. ya, Karena dia pasti balik. Ada outlier event ya, Iya. tiba-tiba perang gitu, oil naik, ya Betul. terus dia nge-short gitu mungkin ya bisa kalah juga. Iya. Tapi Unlikely tapi kalau misalnya lu masuk dengan uang yang sangat besar, kenapa? Karena kalau misalnya exchange seperti kita, kayak misalnya Bitcoin ya, kita tuh ada barang, kalian beli barang yang beneran. Ini tuh cuma bisa dilakukan di yang nggak punya barang. di derivatif. Nggak punya barang mereka biasanya. Jadi mereka cuma namanya price feeding. Mereka mau ngehajar kalian setiap kali naik turun. Jadi cara hajar baliknya adalah punya uang yang unlimited, masukin tep sebelum margin call. Percayalah, ini pasti diusir kan.